Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين amin summa qad. Dan hikayat kisah cerita tapi nyata jamaah daripada Syekh Makinuddin Al-Asmar rahimahullah ta'ala, dan adalah ia termasuk daripada abdal yang 7. Abdal artinya pengganti, maksudnya wali abdal. Jadi di keyakinan dalam Islam ada 7 orang wali yang bila satu meninggal digantikan wali yang lain, satu meninggal digantikan wali yang lain. Ini jumlahnya 7. Ganti itu dalam bahasa Arab badlun, banyaknya atau jamaknya abdal, maka disebutlah wali abdal. Di atas wali abdal ada lagi namanya wali autad yang menjadi paku bumi, bahasa kiasannya jamaah. Nah, satu di antara wali yang 7 itu adalah Syekh Makinuddin Al-Asmar. Apa riyadhah atau proses riyadhah itu artinya latihan, proses hingga Allah lantik beliau menjadi wali, bahkan menjadi wali abdal. Berkata Syekh, adalah aku pada permulaan pekerjaanku menjahit kain. Profesi beliau adalah tukang jahit, dan di dalam Islam selama profesi itu bukan menghasilkan dosa, itu mulia-mulia saja. Dan aku makan daripada yang demikian itu. Dan aku bilang artinya aku hitung perkataanku di dalam sehari daripada awal hari. Apabila sampai kepada waktu malam, aku hisapkan, aku hitung akan diri. Jadi malam sebelum tidur, beliau hitung, beliau perhatikan tutur kata beliau sejak bangun pagi tadi sampai malam. Maka aku dapati perkataanku sedikit. Alhamdulillah, ternyata tutur kataku, ucapanku tak banyak. Cakapku cuma sedikit. Maka suatu yang aku dapat daripada perkataan yang kebajikan dan yang yaitu aku puji akan Allah Subhanahu wa taala dan syukur aku akan Allah taala atasnya. Jadi setiap yang teringat aku malam itu, kalau yang kututurkan adalah yang baik-baik. Baik-baik dalam agama artinya menghasilkan pahala. Maka kupuji dan kusyukuri Allah Ta'ala. Maka jika kudapati daripada perkataanku padanya, daripada yang lain daripada demikian itu. Jadi perkataan itu kalau menghasilkan pahala itu baik. Tidak mesti Al-Quran, tidak mesti As-Sunnah. Asalkan perkataan kita itu menurut agama baik. Jadi perkataan-perkataan yang tidak dilarang oleh agama jamaah. Jadi perkataan yang menghasilkan pahala, nasihat, teguran, bahkan seluruh kalau itu untuk mengeratkan hubungan sesama manusia, itu masuk yang baik-baik. Dan itu menghasilkan pahala. Jadi yang baik ukurannya menghasilkan pahala. Yang tidak baik itu menghasilkan dosa. Sementara yang tidak menghasilkan pahala dan dosa, dia posisinya 0, itu rugi. Karena menghasilkan pahala tidak, dosa tidak, itu rugi jamaah. Nah, jadi kalau kudapati itu menghasilkan pahala yang baik-baik, aku puji Allah Ta'ala, aku syukur atas itu. Tapi jika kudapati yang lain daripada yang demikian itu, maknanya menghasilkan pahala tidak, menghasilkan dosa pun tidak. Apalagi kalau menghasilkan dosa.
taubatlah aku kepada Allah Ta'ala dan istighfar aku akan Dia. Demikianlah diperbuat oleh Asy-Syaikh tiap-tiap hari hingga jadilah ia badal sebagai wali pengganti radhiyallahu anhu. Nah, di dalam Islam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, itu hadis Rasulullah. Satu di antara 40 hadis yang dikompilasi dikumpulkan oleh Imam Nawawi sehingga kena dia 40 disebut hadis arba'in. Di antara hadis Rasulullah di dalam kitab itu jamaah bahwa Rasulullah menyebutkan di antara tanda bagusnya seorang itu beragama Islam adalah tarkuhu ma la ya'nihi. Dia meninggalkan yang tidak memberi manfaat bagi dirinya. Agama Islam ini mudah sekali. Cuma di umatnya saja yang sudah mudah pun dia terasa sulit. Jadi kata Rasulullah, di antara tanda bagusnya seorang itu beragama Islam tarkuhu ma la ya'nihi. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi dirinya. Manfaat itu adalah pahala. Ini mudah sekali agama Islam. Asalkan tidak hasilkan pahala, tinggalkan. Baguslah Islam orang itu. Asalkan tidak menghasilkan pahala, tinggalkan. Baguslah Islam seseorang itu. Jamaah. Tapi sayang terlampau banyak sampah yang kita lakukan. Yang itu bukan hanya di titik nol. Kadang-kadang dia lebih rendah menghasilkan dosa pula. Yang lucunya, kita tahu itu kekurangan kita, tapi pada detik yang sama kita menginginkan sesuatu yang hanya Allah berikan kepada orang-orang istimewa. Itu aneh. Kita tahu, kita nggak lakukan, tapi ingin mendapatkan anugerah, mendapatkan upah, mendapatkan penghormatan dari Allah kepada orang-orang istimewa, padahal kita tidak lakukan. Dan kita ingin seperti itu. Nah, ini mudah sekali. Apa saja yang tidak hasilkan pahala, tinggalkan. Selesai jemaah. Maka kita pada saatnya akan dilantik oleh Allah Ta'ala. Syahdan ketahuilah olehmu bahwasanya apabila adalah bagi engkau seorang wakil. Ini logika saja yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Syekh Makiduddin Al-Asmar tadi itu orang Mesir jemaah, meninggal pada tahun 692 Hijrah di Iskandaria. Iskandaria itu Alexandria. Jemaah, itu di Mesir, itu kota tua, masih ada sekarang. Pendekatan berikut disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Apabila adalah bagi engkau seorang wakil, engkau mempunyai seorang wakil yang kau percayakan menguruskan sesuatu. Si wakil ini orang yang tahu diri, yang menghisapkan, menghitung, dan mengirakan akan dirinya. Dan menyungguh ia akan dirinya. Artinya orang yang kita percayakan, kita wakilkan mengurus sesuatu itu orang yang tahu diri. Maka kalau beginilah wakil engkau adalah engkau tiada menghisapkan akan dia. Kau tak perlu periksa-periksa dia lagi. Karena sudah menghisap ia akan dirinya. Dan jika adalah bagi engkau seorang wakil yang tiada menghisap ia, dan tiada mengira ia akan dirinya daripada suatu yang engkau wakili itu kepadanya. Artinya orang yang kita percayai tapi tidak tahu diri. Kita percayakan dia untuk mengurus niaga kita atau menjaga rumah kita. Kita tak perlu waspada, tak perlu was-was lagi. Tapi kita percayakan kepada dia sesuatu amanah. Sementara dia tidak sadar diri. Niscaya engkau menghisapkan dia, niscaya engkau memeriksa dia dan mengira akan dia, dan bersangat-sangat engkau pada menghisapkan dan mengirakan dia. Mengapa? Karena tiada kepercayaan wakil itu daripada suatu yang engkau wakilkan akan dia. Ini pendekatan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Maka atas ini hal engkau dengan wakil engkau, inilah hal engkau dengan wakil engkau. Siogianya bagi engkau bahwa adalah perbuat amal engkau sekaliannya lillahi ta'ala. Dan jangan engkau tilik bahwasanya engkau memperbuat amal itu. Begitulah Allah telah mempercayakan kita mengurus bumi ini. Perhatikan surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku menjadikan di bumi ini
orang kepercayaan yang akan mengurus bumi itu. Jamaah, lah kita dipercayakan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita ceroboh, maka beratlah pemeriksaan kita di akhirat nanti. Allah percaya sama kita, dikasih Allah kita mata, dikasih telinga, dikasih pendengar, dikasih fikiran, dikasih semua. Dikasih semua. Itu fungsinya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan seluruh yang Allah perintahkan. Tahu-tahu kita tidak menggunakan kepercayaan itu dengan benar, maka sulitlah pemeriksaan kita nanti di akhirat. Karena itu, kata Syekh Ibnu Athilah As-Sakandari, perbuat amal engkau sekaliannya lillahi ta'ala. Jangan engkau tilik bahwasanya engkau memperbuat amal itu. Jadi berbuatlah yang baik-baik, ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh, lillah, karena Allah Ta'ala. Lah lillah itu bukan diucapkan. Aku kalau buat ini lillah aja ini. Itu bukan. Lillah itu adalah sebuah keyakinan bahwa perbuatan kita semata karena Allah tanpa orang tahu. Sehingga ketika kita mengatakan lillah, justru di situ terbuka kemungkinan kita li ghairillah, kepada selain Allah Ta'ala. Sebab itu bahagian dalam yang tidak perlu diucapkan. Itu adalah bagian dalam yang sangat privasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hubungan batiniah kita dengan Allah Ta'ala. Makanya ibadah, gini jamaah, zahir kita ini punya makanan. Zahir kita punya makanan. Maka ketika makanan yang pantas dengan zahir kita tidak diberikan, zahir kita terganggu. Ada berapa banyak penyakit yang disebabkan salah terhadap makanan. Sama ada salah jenis makanannya atau salah jumlahnya. Penyakit orang sekarang rata-rata makanan. Darah tinggi itu kan makanan. Sakit gula makanan, jamaah. Hampir rata makanan. Padahal makanan itu semua sehat-sehat belaka. Tapi karena kita salah sikap terhadap makanan itu, batin juga punya makanan. Masalahnya kadang orang tidak tahu batinnya sakit. Tidak semudah zahir. Zahir kalau dia koslet cepat kita tahu. Tapi kalau batin tidak. Sebab itu perlu ilmu untuk mengidentifikasi saya sehat atau sakit. Dan kalau saya sakit, sakit apa, seberapa parah. Itu bagian dalam. Bahagian dalam makannya itu adalah lillah. Sebab itu solat, puasa, zakat, haji, semua ibadah mahdoh yang kita lakukan, bila bukan lillah, maka batin akan sakit. Bagaimanapun jemaah. Sebab itulah ketika batin sakit, salah satu sifat batin itu, dia tetap mencari makan. Ketika makanannya tidak diberikan, dia akan mencari makanan lain yang kita pikir itu makanan batin. Maka orang nggak sehat-sehat terus. Dia nggak kasih makanan batin, dia sakit, dia tidak sadar, lantas dia kasih makanan yang dia duga makanan batin. Padahal bukan. Karena itulah puasanya tidak rasa nyaman, solat dia tidak rasa nyaman, sedekah dia tidak rasa nyaman, baca Quran dia tidak rasa nyaman. Jamaah. Kata Syekh Ibnu Athilah Sakandari, perbuatlah sekalian itu lillah karena Allah Ta'ala. Jangan engkau tilik bahwasanya engkau memperbuat amal itu. Itu berarti ujub. Ketika orang merasa dirinya, aku sudah solat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji, sudah sedekah, sudah puasa sunnah, itu ujub. Kenapa? Ujub itu ketika orang sadar dia dapat nikmat, tapi dia lupa kepada Allah pemberi nikmat itu. Itu ujub. Maka ketika dia sadar, aku puasa, aku salat seterusnya, tapi pada saat itu batin dia lupa terhubung dengan Allah Ta'ala, ujublah dia ketika itu. Maka jangan engkau tilik sangka bahwasanya Allah Ta'ala tiada menghisapkan ia akan dikau, dan tiada mengirakan ia akan dikau. Keliru. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk, tidak pula tidur. Hati-hati jamaah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghisapkan ia akan dikau dan mengirakan ia akan dikau pada hari kiamat. Makanya Khalifah Umar sebutkan, hasibu qabla an tuhasabu.
koreksi diri sebelum nanti dikoreksi. Menunjukkan kita orang tahu diri. Syahdan apabila memperbuat seorang daripada hamba Allah dosa dan maksiat. Ini sama saja. Ini namanya nanti rangkaian yang sifatnya tafsir. Dosa, maksiat sama. Jika seorang membuat dosa, maka jatuhlah sertanya, serta dosa itu gelap pada hatinya. Hati bahasa orang sekarang pikiran. Jadi bila orang melakukan perbuatan salah yang dilarang oleh Allah Ta'ala dalam perspektif Islam, maka gelaplah fikirannya, gelaplah batinnya. Maka misal maksiat itu seperti api dan gelap itu seperti asapnya. Seperti seorang menyalakan api di dalam rumahnya 70 tahun lamanya. Cara dulu orang masak pakai kayu bakar, jamaah. Begitulah dia bakar kayu tadi untuk memasak. Adakah tiada hitam rumah itu oleh asapnya? Seperti demikianlah memperbuat maksiat seorang jadi hitam hatinya. Maka tiada bersih hati yang hitam itu melainkan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jalan lain, orang mesti bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka jadilah hina, gelap, hijab bersama-sama bagi memperbuat maksiat. Begitu orang berbuat dosa, seberapa titik dosa itu, sebegitulah hina dia, sebegitulah gelap dia, sebegitulah hijab, dinding antara dia dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang biasa-biasa saja, dia bersolat tapi tidak merasakan nikmat di sebalik solat. Dia biasa-biasa saja, jemaah. Dia gempar kalau kehilangan sesuatu, tapi biasa saja dia ketika solatnya tidak menikmati sesuatu. Kenapa? Oleh kerana terhijab dia daripada solat itu. Nabi pernah menyebutkan bahawa solat itu ibarat orang yang naik tangga ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat kata mi'rajul mu'minin, mi'rajnya orang mukmin, jemaah. Maka apabila taubat engkau kepada Allah Ta'ala dengan sempurna syaratnya, syarat taubat itu sempurna. Kadang disebut syarat, kadang disebut rukun. Rukun taubat cuma 3 saja. Menyesal, berhenti, bertekad tidak mengulangi. Adapun mandi taubat, solat taubat itu hukumnya sunat saja. Termasuk mengucapkan istighfar, itu pun hukumnya sunat saja. So, taubat itu adalah sa'yun min masa'il qalbi, kata Imam Ghazali. Satu perjalanan dari perjalanan hati. Hati bahasa kita kesadaran, jamaah. Fikiran. Jadi taubat itu perjalanan fikiran kita. Dari kotor menjadi bersih. Orang yang benar-benar solat, tertutup kemungkinan dia menjadi piktor. Orang yang benar-benar solat kalau masih pikirannya kotor juga, apapun itu bentuk kekotorannya, patut diduga solatnya tidak menjadi panasya. Panasya itu adalah penyembuh, jamaah. Tidak menjadi. Panasya itu adalah pencerah. Tidak menjadi. Tidak. Maka bagi dia, solat itu menjadi ornamen. Bukan sesuatu yang inti, yang esensi, jamaah. Sehingga bagi dia, solat itu hiasan biasa saja. Ada bagus, nggak ada ya sudah. Sebab apa? Itu bergantung daripada kebeningan mata hati dia, kejernihan fikiran dia. Maka bila sempurna syaratnya, niscaya hilanglah bekas dosa yang hitam pada hati itu. Dan tiada masuk atas engkau oleh tiada memperbuat taubat dan istighfar, melainkan dengan sebab tiada mengikut engkau akan Nabi SAW. Mengapa orang sulit untuk taubat? Ini jawabannya. Tidak masuk engkau. Tidak akan engkau. Tidak memperbuat taubat dan istighfar. Artinya engkau tidak bisa bertaubat. Engkau tidak bisa beristighfar. Melainkan dengan sebab tiada mengikuti engkau akan Nabi Muhammad SAW. Jadi mengapa kita sulit untuk bertaubat? Karena kita tidak ikut langkah-langkah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad
SAW. Selesai, itu saja jamaah. Apa yang diajarkan Rasulullah begitu mudah sekali. Islam ini mudah sekali. Itu tidak kita buat. Yang Rasulullah tidak ajarkan itu yang kita buat. Siapapun kita jamaah. Bila kita tidak ikut langkah-langkah yang telah dibina oleh Rasulullah, maka kita tidak akan bisa bertobat. Jika mengikut engkau akan Nabi, niscaya segera tobat engkau daripada dosa dan maksiat itu. Lagi pula tiada dapat engkau mulia pada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan mengikut engkau akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah syahdah. Bermula mengikut Nabi Muhammad SAW itu dua bagi. Yang pertama mengikut jaliyah. Yang kedua mengikut khafiyah. Jadi ada yang jaliyah yang diajarkan Nabi, ada yang khafiyah. Apa maksudnya? Maka jika hendak mengetahui engkau mengikut jaliyah, yakni nyata. Jaliyah itu yang terang-terang, yang nyata, yang nampak jamaah. Seperti sembahyang. Ikutlah yang diajarkan oleh Nabi sembahyang tadi jamaah. Apa masalah kita sehingga kita dalam salat berjamaah lebih suka saf belakang daripada saf pertama? Adakah itu diajarkan Nabi? Sehingga susah kali imam menyuruh kita ke depan. Nabi ada ajarkan itu. Adakah Nabi ajarkan kita kalau masuk masjid bertengkar hanya persoalan-persoalan sepele? Adakah Nabi ajarkan itu jamaah? Nabi tidak pernah ajarkan itu. Bahwa ada persoalan-persoalan khilafiyah dalam sembahyang, itu semua bersumber dari Nabi. Tapi Nabi tidak pernah mengajarkan permusuhan, melainkan persekutuan. Jadi, kami mana yang benar ya Rasulullah? Dua-dua benar, kata Rasulullah. Karena ada dua sahabat waktu itu mengalami hadas besar. Jemaah, tiada air. Yang satu bergulung-gulung, satu tayamum saja. Habis ada air, setelah selesai, begitu ada air, yang satu berwudu, yang satu tidak. Dua-dua bergulung-gulung di tanah. Salah saya, dua-dua bergulung. Setelah itu, belakangan jumpa air, yang satu berwudu, bersuci kembali, yang satu tidak. Nabi bilang dua-dua betul, yang satu dapat satu bahagian pahala, satu dapat dua bahagian pahala. Artinya persoalan perbedaan pendapat di kalangan kita umat Islam sesungguhnya sudah ada presidennya pada masa Nabi dan Nabi membenarkan itu. Adakah Nabi mengajarkan kita demikian jamaah? Jadi perbedaan itu bukan untuk jadi bahan pemantik perselisihan, tapi itu adalah keluasan di dalam Islam untuk beramal. Seperti sembahyang tirulah Rasulullah, puasa tirulah Rasulullah. Puasa tiru Rasulullah. Tidak ada pelajarannya di dalam Islam buka puasa sunat yang manis-manis itu enggak ada. Tahu-tahu tidak ada pelajarannya berpuasa sunat berbuka dengan yang manis-manis. Itu siapa yang ngajarin? Sama sekali tidak ada. Yang ada buka dengan pakai kurma. Kalau mau dikiaskan dengan kurma adalah buah-buahan. Tahu-tahu ada pelajaran yang manis-manis. Makanya nilai tinggi pada puasa sulit kita peroleh karena kita tidak mengikuti juklak dan juknis yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu ketika puasa kita kadar gula kita mengalami penurunan jamaah, maka kita lemas. Karena itulah dianjurkan makan kurma. Karena naiknya itu landai. Nanti kalau kita buka puasa makan kurma, kemudian pergi periksa kadar gula darah kita. Dia tidak melonjak, tapi naiknya landai. Tahu-tahu kita makan yang manis-manis yang bukan alami. Apapun itulah. Maka naiklah KGD namanya. Kadar gula darah kita tuh naik ke atas begitu. Terjadi kejutan. Sehingga secara fisik kita tidak mengalami kenikmatan puasa itu. Padahal sekarang ini ada tren IS, intermittent fasting.
berpuasa dalam jumlah waktu yang tertentu untuk kebaikan tubuh jamaah. Kenapa kita tidak dapat itu? Kenapa puasa kita tidak meniru Rasulullah Muhammad SAW? Bahkan ada yang berpaham puasa itu adalah menunda makan atau pemindahan jadwal makan. Ini keliru. Bahwa ada yang tidak suka kurma, tak ada masalah. Tapi jangan difahamkan berpuasa itu buka sunat dengan yang manis-manis. Agama tidak pernah mengajarkan. Puluhan tahun kita puasa, puasa itu tidak menjadi pencerah fikiran kita, tidak menjadi penerang jiwa kita, jamaah. Yang lebih dahsyat, pengeluaran rumah tangga membesar saat bulan Ramadan. Ini namanya jamaah contradictium in termino. Dua hal yang berlawanan. Ibarat kalau orang memesan di kedai, saya pesan teh manis tapi tanpa gula. Itu bagaimana jalan ceritanya? Walau Rasulullah mengajarkan luaskan nafkah untuk anak istri pada bulan Ramadan. Itu memang diajarkan Rasulullah. Diluaskan untuk anak istri. Tapi bukan maknanya justru mubazir. Makanya kita nggak capai. Kita sulit untuk dekat dengan agama karena kita tidak tiru yang diajarkan oleh Rasulullah. Mengeluarkan zakat, bahwa ada persoalan-persoalan fikih dalam zakat ini mesti diselesaikan. Tapi prinsip zakat, saya berani menyampaikan orang berzakat itu adalah orang pelit. Berapa persen zakat? Harta. 2,5%. Jadi kalau orang punya uang Rp1.000, berapa rupiah dia zakat? Rp25 setahun. Setahun, Rp25. Jadi zakat itu bukan tanda kita terhormat. Itu tanda kita masih pelit. Maka terhormat, jadi zakat itu sejatinya adalah training kita untuk mampu mengorbankan harta kita, jamaah. Sehingga kemuliaan kita terletak pada kegilaan kita, dalam tanda kutip, bersedekah. Dalam kegilaan kita bersedekah, jamaah. Tiru Rasulullah mengeluarkan zakat. Persoalan-persoalan fikih dalam zakat itu lapang-lapang hati sajalah. Jamaah, kita tidak perlu persoalkan 2,5 kilo apa 2 kilo ada. Saya ditanya orang, berapa kilo sebenarnya Pak? Ada yang 25, 26, 3 kilo. Naikkan ke 3 kilo. Awak bingung sana, awak tengok 2,5 kilo. Ini 2,7, kok naikkan 3 kilo? Apa masalahnya, jamaah? 10 orang kami Pak, 30 kilo. Itu baru 3 goni yang 10 kilo. Apa masalahnya, jamaah? Saya nggak setuju Pak, zakat fitrah pakai uang. Masa orang itu pakai uang? Ya udah nggak usah setuju. Kau pakai makanan pokokmu, tambahkan uang di situ. Apa masalahnya? Kau naikkan 3 kilo, satu keluarga kau kasih 100.000. Kalian semuanya ada 5 orang, 500.000. Tapi memang orang Indonesia luar biasa dalam meyakini. Ya saya salut jamaah. Orang Indonesia ini luar biasa betul yakin bahwa sedekah itu biar sikit asal ikhlas. Yakin kali dia itu. Sangat yakin. Sampai guru saya bilang, payah Ustadz kalau ada orang Indonesia sedekah segitu banyak. Ya jamaah. Entah dari mana. Dan saya tidak ikut itu jamaah. Saya tidak bertanggung jawab. Jadi persoalan-persoalan fikih zakat itu nggak usah dipersoalkan. Kita mau ikut yang mana? Silahkan. Kita nggak mau pakai uang, maunya makanan pokok. Tambahkan uang di situ. Antar dia langsung kepada penerima zakat. Kenapa? Bukan dia sesungguhnya yang perlu kepada kita. Tapi kitalah yang perlu kepada dia. Antarkan ke rumahnya. Yang 10 kilo tadi. Kita cuma 3 orang di rumah. Anak, istri, anak 1, istri 1. Kita sendiri 3. Naikkan 3 kilo, 9 kilo. Beli yang 10 kilo. 1 goni. Tambahkan uang 500.000 itu jamaah. Antar ke penerima zakat. Ini awak suruh dia datang ke rumah awak. Hanya untuk mendapatkan yang 10 kilo. Ikut cara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan mengerjakan haji. Ya, mengerjakan haji. Ikutkan Rasulullah, berperang sabilillah dan yang lainnya daripada yang demikian itu. Itu namanya mengikut secara jaliyah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Akan datang ngaji kita mengikut Rasulullah secara khafiyah. Tadi secara jaliyah, sekarang secara khafiyah. Itu kaji kita akan datang. Yang jaliyah itu yang terang-terangan ikut Rasulullah. Yang mana memang bisa diikut, yang mana diajarkan Rasulullah. Tapi tidak semua ya. Tidak semua sunnah Rasulullah kita ikuti. Bahkan ada sunnah yang Rasulullah kalau kita ikuti berdosa besar kita. Contoh. Rasulullah boleh itu setelah terbenam matahari tidak buka sambung puasa sampai besok. Besok puasa lagi itu boleh. Namanya puasa wisal. Wawsat alif lam. Wisal. Bagi kita itu haram. Tidak boleh. Jadi tidak semua sunnah Rasulullah diikuti. Dan kita lucunya ini, yang kita ikut sunnah Rasulullah yang sedap-sedap. Kawin lagi. Itu sunnah Rasul katanya. Aku tak tolak. Tapi kenapa tidak kita tiru sunnah Rasulullah solat malam sampai kakinya bengkak-bengkak? Kenapa tidak kita tiru sunnah Rasulullah begitu santun kepada istrinya? Yang tidak memerintah kepada istrinya. Ketika pakaiannya rusak dia jahit sendiri. Ketika belanja dia pergi sendiri. Kenapa kita mau menjadi maharaja di rumah kita terhadap istri kita? Mengapa itu tidak kita tiru dari Rasulullah? Ini saya mau ingatkan kepada kita. Jadi hati-hati mengatakan mengikut sunnah Rasul. Baik, akan datang ngaji kita khafiyah. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.